Selama belasan tahun berumah tangga, aku sebagai istri Mas Ari menjadi sosok istri yang penurut. Aku memang bertekad menjadi istri yang taat pada suami, kecuali satu hal. Dia tuh mentor aku banget ya, walaupun ya udah pasti dia imam aku gitu. Mentor aku juga bukan cuma sekedar mentor dalam kehidupan gitu, karena kan dia memang lumayan jauh ya umurnya. Dia kan udah kayak om gue sendiri ya. Beda 10 tahun gitu sama dia. Jadi emang ya mungkin dia banyak makan asam garam kehidupan lah gitu. Jadi kayak tahu ini kamu tuh harus begini, harus begitu gitu. Dari segi kehidupan aja kadang kalau misalnya dia nasihatin aku karena mungkin tahu aku kan egonya masih naik turun banget, dia bisa ngadepin aku. Ya masih anak kecil banget lah saat itu kan. Nyampeinnya tuh enak gitu, jadi nggak seakan-akan menggurui. Tapi ternyata dari semua yang dia lakuin ke aku tuh, aku kadang baru mikirnya tuh setelahnya gitu, baru mikir setelahnya. Tapi semua yang dia lakuin tuh semuanya tuh demi kebaikan. Itulah kenapa aku ngelihat dia tuh sosok yang yang bisa jadi panutan aku banget gitu. Jadi ya harapan aku selalu sama dia juga besar juga gitu. Jadi kayak apapun itu pekerjaan, terus semua yang menyangkut hidup aku kayaknya aku semua pasti cerita sama dia gitu. Karena nggak tahu ya kayak jadi teman ngobrol banget gitu, kayak teman curhat, teman segalanya. Jadi lebih kayak aku juga ngadepin apa-apa juga kan emang hukumnya istri itu juga harus nurut apa kata suami gitu. Jadi kayak ya pada dasarnya aku emang mau ngikutin ajaran itu aja, aku pengen jadi istri yang baik, pengen nurutin apa kata suami, dan toh juga dia ngajarin aku juga sesuatu yang baik-baik terus. Kita itu kan udah usia pernikahan sampai sekarang itu kan 13 tahun lebih. Tapi dari awal-awal tahun kita bareng-bareng gitu kan, kayak ngerasa sama-sama seru gitu. Dulu zaman dia ngeband aku nemenin, terus zaman dia kemana aku selalu ada, kita tuh selalu apa-apa selalu berdua. Bandel-bandelnya bareng istilahnya, ngejar band sampai ke luar negeri, hayu gitu, berapa hayu gitu. Sampai pada titik dimana dia ngedapetin kayak pencerahan diri gitu ya. Terjadinya sih baru beberapa tahun belakang lah. Tambah lagi dengan polemik-polemik yang sempat terjadi juga di negara kita juga gitu ya, sempat yang heboh itu. Nah dari sana dia merasa tergerak saat itu. Dia coba di situ terus, tapi aku ngelihatnya malah bukan sisi positif sebenarnya. Aku ngelihatnya kok dari pandangan aku ya, kok Pipi sekarang udah nggak asik lagi ya gitu. Kok kayaknya nggak enak nih orangnya, nggak kayak dulu nih gitu. Jadi dia nyoba untuk nyari tahu agama lagi gitu kan. Dari yang terus habis itu dia juga dapat masukan dari teman-temannya gitu. Ya kalau misalnya kita sebagai muslim alangkah baiknya kalau kita memposisikan kita berada di mana gitu. Kayaknya kok kita muslim tapi kalau misalnya kita diomongin orang, dijelek-jelekin orang istilahnya terus ngomongin masalah agama, kok lu diam aja sih Ri gitu. Nah dari sana kan dia berani untuk ya udah deh gue harus tahu nih memposisikan diri gue berada di mana, gue harus membela agama gue gitu saat itu. Jadi dia punya paham seperti itu, di mana paham itu bertolak belakang sama aku. Udah terus dia akhirnya dia vokal lah di sosial media gitu. Vokal di sosial media dan pastinya bukan cuma itu aja. Perubahan dia hijrahnya itu banget terlihat sekali di dalam kehidupan rumah tangga aku. Nah tapi dari Mas Ari hijrah duluan itu dia benar-benar nunjukin, dia coba sholat, dia nunjukin gimana akhlaknya juga sebagai imam, sebagai suami gitu di rumah. Terus dia ngelakuin sholat, terus dia ngajakin yuk kita sholat gitu, yuk kita sholat. Sampai pada titik dia pengen banget lihat aku berhijab. Aku pengen banget lihat punya istri tuh yang bisa berhijab gitu. Terus aku bilang, kamu tuh kenapa sih nyuruh orang tuh berhijab. Itu tuh kemauan, aku bilang. Jangan paksa. Karena kalau misalnya dipaksa, ntar malah aku bisa ngedinai loh. Malah aku kayak ngerasa menjauh dari kamu. Jadi kamu mendingan gak usah paksa aku. Mendingan aku hijabin hati aku dulu, daripada aku hijabin di atas tapi aku masih ngelakuin sesuatu yang jelek. Banyak banget pertentangan yang kita lewatin gitu. Dia mintanya apa, aku menolak. Dia mintanya apa, aku nolak.
Dan mungkin karena kita sama-sama presenter kali ya, jadi tiap kali dia punya dalil apa selalu aku lawan. Banyak gitu pemahaman-pemahaman kita tuh yang gak sejalan ya, kayak terlalu, menurut aku terlalu lebay aja gitu, kayak kamu tuh sok-sokan banget sih, kayak udah paling so alim lah, kayak ngerasa apa gitu kan. Terus dia juga tiap kali dikit-dikit ngomongin soal agama gitu, dimana ya kita juga semua tahu dulu kita sama-sama agamanya sama juga gitu. Kita sama ini juga ngejalanin juga santai-santai aja gitu, kenapa harus kayak gimana-gimana banget sih gitu. Ditambah lagi kan dia keinginan dia emang punya istri yang berhijab gitu. Dikit-dikit dia ngasih tahu, kamu tuh kalau misalnya nggak berhijab kamu ini loh nyeret aku sama papa kamu sama anak kamu gitu. Kamu gak kasihan ya sama aku gak bisa masuk surga loh kalau kamu masih tetap kayak gini gitu. Semakin ngerasa wah kita beda nih kayaknya nih, kita gak cocok nih. Aku udah bilang gitu, kita tuh kayak udah gak cocok deh, udah gak sepaham, aku bilang gitu. Kayaknya kita gak enak lagi nih ngejalanin rumah tangga, aku bilang udah sampai sempet kayak gitu. Nggak nyaman itu gitu. Terus kayaknya aduh malas banget udah ngomongin masalah itu. Sampai akhirnya aku pernah ngomong, kalau kita ngomong kayak gini kita nggak akan bener nih rumah tangganya. Sampai kayak gitu, kayaknya kita nggak akan lama nih, aku bilang gitu. Karena udah bener-bener kayak udah muak banget saat itu, bener-bener beda frekuensi banget. Kayak dia di mana, aku di mana gitu, kayak udah jauh gitu. Jadi aduh saat itu tuh ngeliat Mas Ari aja kayak aduh males deh gitu. Udah segitunya terus berargumen tiap hari gitu. Terus masalah cara mendidik anak lah, cara macam-macam lah dibuat salah semua gitu. Kayaknya aku begini salah, aku begitu salah gitu, kayak jadi kayak ngerasa aduh kayaknya gue tuh nggak ada apa-apanya ya gitu. Terus nyalahin dia tuh nyalahin yang bener-bener ini orang tuh kayak bukan orang yang aku kenal gitu. Bener-bener kalau masalah ngomongin masalah argumen tuh kita berargumennya bener-bener lumayan parah sih. Suatu saat waktu dia posting di sosial media ada beberapa sebenarnya ternyata banyak bulian kan. Dia kan banyak banget yang ngebully dia soal dia membela agamanya itu kan. Nah ternyata selama ini tuh ada beberapa bulan dia main hapus aja. Kadang dia hapus blok gitu kan. Tapi ada beberapa yang ternyata nggak kesaring dan masuk ke aku. Dia nge-tag ke aku gitu kan. Ri, lo sibuk lo ngurusin agama, lo ngurusin ini. Tapi lo nggak lihat di samping lo, istri lo sendiri. Istri lo masih kayak gitu, masih ngomongin orang, lo ngaca dong digituin. Terus gue baca sendiri kan. Terus gue baca ya Allah, kok kayak gini gitu. Atau juga laki gue kan kayaknya melakukan satu kebaikan gitu, kok gue malah kayak menjauh banget gitu. Nah dari sana sebenarnya diam-diam aku cari tahu kan, yaudah cari tahu dulu deh tentang agama. Aku nyari pokoknya pembenaran, aku pengen yang ini, aku pengen ini. Tapi dari setiap yang masuk ke aku, info-info yang masuk ke aku malah kayaknya kok malah sebenarnya hijab itu malah baik banget ya gitu. Dan ditambah lagi hijab itu kan bukan cuma hadis gitu. Ada di Al-Quran gitu tertulis bahwa memang kita sebagai wanita harus menutup aurat gitu kan. Ya Allah, apa yang harus hamba perbuat ya Allah? Hamba belum siap untuk berhijab. Hamba juga belum siap untuk meninggalkan semuanya. Sampai aku cari tahu, nanya-nanya lagi ke orang-orang yang duluan berhijab. Terus aku juga nanya ke temen aku, ada satu nanya ke temen, terus aku tanya, gimana ya, gue bingung deh, gue tuh pengen berhijab tapi kok kayaknya gue masih susah banget ya gitu. Emang lu maunya gimana sih, Fen? Iya gue tuh ada pengen berhijab gitu, tapi ya gue nggak tahu kapan gitu loh. Maksudnya gimana ya caranya biar gue yakin kalau gue pengen berhijab ya. Lo tuh kenapa sih nanya ke gue, nanya ke ini, nanya ke itu. Lo tuh pengen nyari pembenaran kalau lo gak pengen berhijab kan. Digituin sama temen gitu. Terus gue harusnya gimana? Lo harusnya nanya tuh sama yang di atas. Lo tanya yang di atas. Bukan lo nanya, ya Allah aku tuh harusnya berhijab atau enggak. Bukan itu. Lo minta sama Allah, lo minta kerendahan hati lo. Supaya lo tuh dibukain hati lo. Supaya lo tuh bisa mantap berhijab. Lo gak usah nanya lo harus berhijab atau enggak. Udah salah lo pertanyaannya. Karena lo udah tahu itu wajib kan. Begitu. Terus tiba-tiba aku gak ke ini sendiri,
biar gitu kan, langsung tumpah di dua paha aku gitu. Terus itu benar-benar sakitnya sakit banget.